Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Teknologi informasi merupakan suatu hal yang pada zaman ini sangat berpengaruh terhadap setiap pekerjaan manusia. Berkembangnya teknologi informasi ini seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pemahaman dan manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Pada kehidupan sehari-hari, perkembangannya meliputi perkembangan infrastruktur seperti hardware, software, storage, teknologi komunikasi atau jaringan. Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, akses yang lebih luas. Kedua, pembelajaran yang dapat disesuaikan. Yang tiga, keterlibatan yang lebih besar. Yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Yang kelima, efisiensi dan produktivitas. Yang keenam, keterjangkauan. Yang ketujuh, pembelajaran jarak jauh. Yang kedelapan, analitik pendidikan. Yang kesembilan, pengurangan dampak lingkungan. Yang ke-10, kemampuan kolaborasi. Yang ke-11, budaya komunikasi. Dan yang terakhir, kesiapan untuk dunia kerja. Konsep dasar teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, definisi teknologi informasi. Secara umum, Lukas menguraikan definisi teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak memproses transaksi, perangkat lunak lembar kerja atau worksheet, peralatan komunikasi dan jaringan yang merupakan contoh teknologi informasi. Perangkat keras hardware dalam pembelajaran. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Yang pertama yaitu komputer dan laptop. Teknologi informasi komputer dan laptop adalah bidang yang terus berkembang. Komputer dan laptop adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data, komunikasi, hiburan, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software yang dalam pembelajaran. Yang pertama, sistem manajemen pembelajaran atau learning management system. Learning management system adalah program perangkat lunak berbasis online yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses pembelajaran. Nah, manfaat dari LMS itu dalam pembelajaran itu pertama, fleksibel dalam pembelajaran, efisien waktu dan pengurangan biaya, membuat pencatatan berkas lebih sederhana, pembelajaran mandiri, menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk. Kemudian kekurangan dari LMS ini adalah kendala dalam ketersediaan akses internet. Yang kedua, kurangnya interaksi guru dan siswa. Yang ketiga, memerlukan perangkat elektronik. Aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi adalah suatu program komputer yang dirancang khusus untuk menyediakan konten pembelajaran, menawarkan interaktivitas dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa contoh dari aplikasi edukasi ini yang sangat populer, yaitu pertama Google Classroom, Duolingo, World from Alpha, dan Google Document. Kemudian internet dan pembelajaran online. Internet adalah salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan teknologi buatan manusia. Istilah internet sendiri merupakan singkatan dari interconnected networking yang mengindikasikan jaringan komputer yang terhubung dalam berbagai jaringan. Akses internet. Dalam era digital yang semakin maju, akses internet telah membawa revolusi besar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, e-learning dan sumber belajar online. E-learning merujuk pada metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital, terutama internet. Kepentingan keamanan dalam pembelajaran online. Pendidikan telah mengalami transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan munculnya pembelajaran online, meskipun pendekatan ini menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan terkait dengan keamanan yang perlu diatasi. Yang beberapa alasan mengapa keamanan itu sangat penting dalam pembelajaran online. Yang pertama, melindungi data pribadi. Yang kedua, mencegah penipuan. Yang ketiga, melindungi hak kekayaan intelektual. Yang keempat, mencegah gangguan dalam pembelajaran.
Untuk mengatasi tantangan keamanan dalam pembelajaran online, ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Di antara lain, enkripsi data, autentikasi multifaktor, pendidikan keamanan digital, penyaringan konten, dan masih banyak lagi. Media sosial dalam pembelajaran. Peran media sosial dalam pembelajaran adalah sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya pendidikan. Guru itu dapat memanfaatkan platform ini untuk berbagai ide, strategi pengajaran, dan materi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Berikut ini manfaat media sosial dalam pendidikan. Yang pertama, berbagi pengetahuan dan sumber daya, kolaborasi dan proyek bersama. Yang ketiga, akses informasi yang lebih luas. Kekurangannya media sosial dalam pendidikan: yang pertama, gangguan dan kecanduan. Yang kedua, resiko privasi. Yang ketiga, potensi untuk plagiat. Baik, bab selanjutnya adalah teknologi pendidikan khusus. Teknologi pendidikan khusus adalah kumpulan alat dan platform yang dirancang untuk membantu individu dengan kebutuhan pendidikan khusus seperti siswa dengan disabilitas fisik, sensorik, kognitif, atau komunikasi. Konsep ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan inklusi dalam pendidikan dengan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa yang membutuhkan pendekatan yang lebih disesuaikan dan mendalam. Yang pertama, virtual reality atau realitas virtual dalam pembelajaran. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau smartphone untuk mensimulasikan lingkungan virtual dan membuat pengguna berinteraksi dengannya secara nyata. Dengan kata lain, lingkungan virtual diproyeksikan pada media virtual reality yang membuat seolah-olah pengguna masuk ke dalam lingkungan virtual tersebut. Kemudian, bab selanjutnya, desain pembelajaran berbasis teknologi desain. Pembelajaran berbasis teknologi adalah sebuah konsep yang telah mengubah cara pendidikan disampaikan dan diterima. Pendekatan ini menggabungkan teknologi sebagai alat penting dalam merancang pengalaman belajar yang inovatif dan efektif. Desain pembelajaran berbasis teknologi menyoroti pentingnya kemajuan teknologi, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan untuk menciptakan pengalaman yang memotivasi, interaktif, dan bermakna. Prinsip desain instruksional. Desain instruksional dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan-bahan pembelajaran, aktivitas yang harus dilakukan, sumber belajar yang dapat digunakan, dan evaluasi keberhasilan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia, project based learning berarti pembelajaran berbasis proyek. Bab selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran dalam pembelajaran dengan teknologi. Evaluasi dan pengukuran dalam pembelajaran dengan teknologi melibatkan penggunaan alat dan data untuk mendapatkan wawasan tentang kemajuan siswa, mengevaluasi efektivitas instruksi, serta mengukur dampak teknologi pada hasil pembelajaran. Penggunaan evaluasi dan pengukuran dalam pembelajaran dengan teknologi memberikan manfaat yang signifikan. Nah, metode evaluasi pembelajaran mencakup sejumlah teknik dan alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dan efektivitas pengajaran. Beberapa metode yang umum digunakan ini termasuk tes dan kuis, observasi kelas, proyek siswa, portofolio, survei dan wawancara, penilaian formatif, penilaian sumatif, dan evaluasi PR. Selanjutnya ada permasalahan dan tantangan dalam penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, di dalamnya ada aksesibilitas dan kesetaraan. Nah, faktanya tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital, koneksi internet yang dapat diandalkan, atau keterampilan literasi digital yang diperlukan. Nah, kesenjangan digital ini dapat memperlebar kesenjangan pencapaian dan menghambat praktek pendidikan inklusif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan strategi untuk menutup kesenjangan ini, seperti menyediakan akses ke perangkat dan koneksi internet di sekolah, menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, dan menerapkan pendekatan pedagogis inklusif
yang dapat mengakomodasi beragam kebutuhan siswa. Selanjutnya keamanan dan privasi. Nah, penting dari proses pendidikan bagi staf lembaga pendidikan, yakni keamanan dan privasi itu sendiri, sehingga mereka mampu melindungi keamanan dan kerahasiaan data mereka. Selanjutnya ada studi kasus dan proyek pelatihan. Studi kasus ini sendiri merupakan gambaran mengenai suatu pengalaman konkret dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan area studi atau pelatihan yang sedang dipelajari, yang dimanfaatkan untuk menyoroti poin-poin kunci, menimbulkan situasi masalah, atau bahkan memperdalam pemahaman dan pengalaman belajar bagi peserta didik. Kemudian proyek pelatihan teknologi informasi dalam pembelajaran merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pendidik dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, kasus sukses penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini terbukti ada beberapa contoh, yakni yang pertama penggunaan platform pembelajaran daring, kemudian integrasi teknologi dalam pembelajaran interaktif, kemudian pembelajaran kolaboratif dengan teknologi, penggunaan aplikasi mobile learning, kemudian yang terakhir ada pemanfaatan teknologi AI dan VR dalam pembelajaran. Untuk proyek penelitian terkini dalam bidang teknologi informasi dalam pembelajaran, ini adalah upaya penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan berbagai inovasi dan aplikasi teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini ada tantangan dan peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Tantangan dan peluang ini adalah dua aspek yang saling terkait, namun seringkali memiliki dampak yang berbeda terhadap proses pembelajaran dan pendidikan secara keseluruhan. Ada beberapa tantangan yang terjadi dalam pemanfaatan teknologi informasi ini. Yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur, kemudian kesiapan dan kompetensi pendidik, kemudian kesulitan manajemen pembelajaran. Kemudian ada peluang. Peluang di sini diantaranya ada peningkatan akses ke sumber daya pendidik, fleksibilitas dan keterlibatan yang lebih baik, kemudian pengembangan keterampilan digital, dan yang terakhir inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dibuka untuk dua penanya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam proses pembelajaran? Seberapa penting teknologi tersebut dibutuhkan? Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan sebagian guru tidak menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lydia. Tadi, mengapa guru perlu mengaplikasikan teknologi dalam proses pembelajaran? Seberapa penting teknologi tersebut dibutuhkan? Nah, penggunaan teknologi sendiri ini sebagai media pembelajaran ini jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, karena dapat mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, yaitu pesan atau isi atau materi pelajaran, dapat membantu peningkatan pemahaman bagi siswa tersebut. Gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aurel. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan sebagian guru tidak menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Nah, jawabannya guru jarang menggunakan media pembelajaran itu karena masih proses memilih menyesuaikan materi pembelajaran maupun membuat media sederhana yang membutuhkan waktu yang sedikit lama. Sekian dari kelompok kami. Apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.